Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita banyak nikmat. Di antaranya ialah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kuliah kita sebagaimana mestinya. Dan tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana Ia telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Iman kepada Takdir dan Hari Kiamat yang telah kami buat dalam video ini. Adapun yang disusun oleh Rohimatun Fadilah Munte sebagai pemateri pertama, Fitri Haryani Hasibuan sebagai pemateri kedua, dan Yurisna sebagai pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi pertama. Makna dan hakikat iman. Menurut bahasa, iman adalah pembenaran dalam hati. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Sedangkan iman menurut pandangan para ulama terdahulu, diantaranya adalah pendapat Imam Al-Baghawi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, para sahabat, tabi'in, dan para ulama sunnah, mereka bersepakat bahwa amal soleh adalah bagian dari iman. Mereka berkata bahwasanya iman terdiri dari ucapan dan perbuatan serta keyakinan. Iman bertambah karena adanya ketaatan dan berkurang karena maksiat. Menurut Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam radhiyallahu anhu berkata, pandangan ahlu sunnah yang kami ketahui adalah apa yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab kami, yakni bahwa iman itu meliputi kumpulan niat atau keyakinan, ucapan, dan amal perbuatan. Iman itu bertingkat-tingkat, sebagian berada di atas sebagian yang lainnya. Menurut Imam Muhammad bin Al-Husain Al-Ajuri radhiyallahu anhu berkata, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rahmat kepada kami dan Anda, bahwasanya sesuatu yang diyakini oleh para umat Islam adalah iman. Itu wajib bagi semua makhluk, yaitu membenarkan dengan hati. Maknanya, di dalamnya terdapat penetapan bertambahnya iman orang-orang mukmin, yaitu persaksian mereka akan kebenaran nabinya berupa terbuktinya kabar beritanya sebagaimana yang tersebut dalam kitab-kitab samawi terdahulu, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, iman itu 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan rintangan atau kotoran dari tengah jalan. Sedang malu itu juga salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa iman itu terdiri dari cabang-cabang yang bermacam-macam. Dari setiap cabang adalah bagian iman yang keutamaannya berbeda-beda. Yang paling tinggi dan paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, kemudian cabang-cabang sesudahnya secara berurutan dalam nilai dan fadilahnya sampai pada cabang yang terakhir, yaitu menyingkirkan rintangan dan gangguan dari tengah jalan. Adapun cabang-cabang antara keduanya adalah sholat, zakat, puasa, haji, dan amalan-amalan hati seperti malu, tawakal, khusyuk atau takut kepada Allah, dan sebagainya, yang kesemuanya itu dinamakan iman. Membenarkan dengan hati maksudnya adalah menerima segala apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja harta rampasan atau fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya, atau dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.
Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Mengikrarkan dengan lisan maksudnya mengucapkan dua kalimat syahadat La ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yang artinya tidak ada yang disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mengamalkan dengan anggota badan maksudnya hati mengamalkan dalam bentuk keyakinan, sedangkan anggota badan mengamalkannya dalam bentuk ibadah-ibadah sesuai dengan fungsinya. Seperti dikatakan sebelumnya, bahwa para ulama salaf menjadikan amal termasuk dalam pengertian iman. Dengan demikian, iman itu bisa berkurang dan bertambah seiring dengan berkurang dan bertambahnya amal soleh. 2. Dalil-dalil ulama salaf. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Mudathir ayat 31 yang artinya, dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberikan Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberikan Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikian Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Dan sakor itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia. Quran Surah Al-Mudathir ayat 31. Dan kepada pemateri kedua, atas nama Fitri Haryani, saya persilahkan untuk menjelaskan materinya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian rukun-rukun iman. Arkanu bentuk jamak dari ruknu syai'in atau rukun berarti sisi suatu yang paling kuat. Sedangkan yang dimaksud rukun iman itu adalah suatu yang menjadi sendi tegakan iman. Rukun-rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Di sini juga saya akan menjelaskan pengertian takdir. Takdir Allah terhadap segala sesuatu mencakup pengetahuan terhadap beberapa hakikat berikut. Yang pertama, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, mengimani bahwa Allah telah menuliskan segala sesuatu di Lauh Mahfuz sebelum laut dan bumi itu diciptakan. Yang ketiga, mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengimani bahwa segala di alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan pengertian hari kiamat. Dalil tentang hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah salah satu rukun iman yang wajib kita yakini. Menurut Profesor Dr. Quraish Syekh dalam bukunya Wawasan Al-Quran halaman 80, dua rukun iman ini yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Terbukti Al-Quran selalu menyebutkan iman kepada hari akhir dan hari kiamat itu selalu bersamaan dan berurutan. Terima kasih. Dan yang terakhir, atas nama Yurisna, sebagai pemateri ketiga, saya persilahkan untuk menjelaskan materinya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan isi materi. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Kapan hari kiamat akan tiba? Hari kiamat masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan kita hanya terbatas pada tanda-tanda akan kedatangannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 51 yang artinya, atau suatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin hidup menurut pikiranmu, maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pada yang pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu dan berkata, kapan itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya telah tiba. Berkaitan dengan itu, Profesor Bay Arifin dalam bukunya Hidup Sesudah Mati halaman 182 sampai 196
setelah mengutip beberapa hadis Rasulullah melukiskan tanda-tanda kiamat. Ada 15 peristiwa yang telah terdahulu. Dari 15 peristiwa itu, menurut beliau, 3 diantaranya adalah paling penting, yaitu 1. Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pembohong yang akan menyesatkan manusia. 2. Turunnya Isa ibnu Maryam alaihissalam. Menurut Hasan dalam bukunya Fesbang, Debat Pembela Islam menerangkan bahwa ada lebih kurang 30 buah hadis yang menerangkan akan turunnya Isa ibnu Maryam alaihissalam. Macam-macam hari kiamat. 1. Kiamat sukro atau kiamat kecil, yaitu berupa kejadian atau musibah yang terjadi di alam ini, seperti kematian setiap saat, banjir bandang, gunung meletus, gempa bumi, dan kekeringan yang berkepanjangan. Bagi umat yang beriman, hal ini merupakan peringatan dan ujian, sedangkan bagi umat yang ingkar dan kafir merupakan siksaan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 yang artinya, dan sesungguhnya kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. 2. Kiamat kubro, yaitu masa kehancuran seluruh alam semesta secara massal dan berakhirnya kehidupan alam di dunia, serta hari dimulai dibangkitkannya semua manusia yang sudah mati sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir untuk menjalankan proses kehidupan berikutnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 1-5 yang artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Hikmah iman kepada hari akhir. A. Meyakini bahwa perbuatan di dunia sebagai bekal hidup di akhirat. B. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada hambanya sesuai dengan perbuatan masing-masing. C. Dengan meyakini adanya hari akhir, maka seseorang akan memiliki sifat optimis dalam menjalankan kehidupan di dunia ini untuk menyongsong kehidupan yang hakiki dan abadi kelak di akhirat. D. Senantiasa melaksanakan amal ma'ruf dan nahi mungkar untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. E. Meyakini bahwa segala perbuatan selama di dunia ini, yang baik maupun yang buruk, harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.